Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 13 Mei 2021 kita akan melaksanakan ibadah yang sangat istimewa. Ibadah di mana mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 dengan tema perpisahan yang indah. Panggilan berbakti, sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan secara live streaming, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara ibadah kita ini dari awal pertengahan ke akhir. Mari Bapak Ibu, saat teduh sejenak buat kita untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada dalam sepanjang hidup kita. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kita angkat pujian, besar anugerah-Mu.
karuna Tuhan, besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, sampai detik ini, Engkau sungguh luar biasa memelihara hidup kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa selalu baru setiap pagi berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami, anak-anak Tuhan, selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Bapak, kami mohon ampun jika hidup kami ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Allah, sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan Tuhan, supaya kami ini menjadi anak-anak yang membawa terang yang luar biasa di dalam jalan yang penuh kegelapan ini. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mau menyiapkan hati, pikiran, tubuh kami dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau beribadah, kebaktian istimewa, kebaktian mengenai kenaikan Tuhan Yesus, peristiwa yang luar biasa yang di mana Allah akan menyiapkan tempat yang indah bagi kami di masa depan kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan pimpin. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin kami, sehingga ibadah ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang hidup. Berkati Pendeta Yuki yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai lidah dan pikiran, hati dan perasaannya dia, kehidupannya, sehingga firman yang disampaikan benar-benar Tuhan berkati, sehingga kami yang mendengar menjadi berkat, menjadi berubah, menjadi lebih baik lagi, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, ini ibadah kami, ini hidup kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian. Kita tahu bahwa Tuhan kita melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan angkat pujian, karya terbesar dalam hidupku. Pujian ini akan secara medley, kita akan menyatakan ada kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan ku kagum hormat akan Engkau, dan nyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Kita akan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Pujian yang mengantar kita, Bapa Surgawi melihara hidup kita, merupakan kekuatan buat kita dalam kehidupan. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Tema khotbah hari ini tentang judul perpisahan yang indah. Kita angkat bacaan firman Tuhan pada pagi ini. Pada ayat yang genap akan dibaca oleh kaum pria, ayat ganjil akan dibaca oleh kaum wanita,
pada ayat 53 akan dibaca bersama-sama. Kita akan baca 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersama-sama, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian firman hidup kekal. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh dikumpulkan untuk mengingat bagaimana Tuhan naik ke surga. Dan kami bersyukur Tuhan, mulai hari ini kami semua masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu bersama dengan teman-teman yang lain walaupun dikumpulkan secara online. Kami bersyukur Tuhan di waktu yang indah ini, sebentar lagi kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Merindu Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan mau
di dalam kehidupan kami. Menyerahkan Tuhan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas yang ke-24. Injil Lukas 24, 44 sampai 53. Dari perpisahan yang indah, saya beri judul firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bacakan firman Tuhan mulai dari ayat 44. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kita sampai di situ dulu. Saudara, kalau kita baca pada hari ini kisah yang luar biasa di mana Kristus akan berpisah dengan murid-muridnya. Nah, hari ini kita belajar dan kembali diingatkan bagaimana sebuah perpisahan bisa menjadi perpisahan yang indah, gitu ya. Perpisahan yang manis, gitu ya. Tetapi perpisahan juga pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, betul ya. Ya, di dalam hidup ini ada pertemuan, juga ada perpisahan, ya. Perpisahan merupakan sesuatu yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Tetapi jarang ada orang yang benar-benar melakukan persiapan untuk perpisahan itu. Saya ulangi lagi ya. Perpisahan merupakan sesuatu yang pasti terjadi di dalam hidup semua. Kita semua. Ya, ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Tetapi jarang ada orang-orang yang benar-benar melakukan persiapan untuk mengalami perpisahan. Ya. Banyak orang menyesali perpisahan biasanya karena kurang mensyukuri ataupun kurang mengoptimalkan sebuah pertemuan. Banyak orang menyesali perpisahan biasanya karena kurang mensyukuri ataupun mengoptimalkan sebuah pertemuan. Jadi kalau kita sering mendengar gitu, ada anak-anak yang ketika ditinggal orang tuanya dipanggil Tuhan, atau ada orang-orang yang ditinggal orang terkasihnya di dalam kehidupan mereka, dan mereka berkata, aduh sayang ya, selama masih hidup aku kurang punya waktu ya untuk ngurusin orang tuaku, atau aku kurang punya waktu untuk orang yang sangat kukasihi, untuk orang-orang terdekat dalam hidup. Ketika sudah dipanggil, aku udah gak bisa lagi. Kalaupun akhirnya ada perpisahan yang bukan karena meninggal, juga kadang-kadang banyak orang tidak bisa mensyukuri karena perpisahan yang biasanya terjadi karena pertemuan yang tidak optimal, gitu ya. Waduh sayang ya, kita cuman nggak bisa sempat ngobrol banyak gitu, akhirnya harus berpisah lama misalnya. Nah, banyak perpisahan biasanya kurang disyukuri karena kurangnya mengoptimalkan sebuah pertemuan. Orang-orang yang tidak pernah mengoptimalkan pertemuannya biasanya menyesali perpisahan. Orang-orang yang tidak pernah mengoptimalkan pertemuannya biasanya menyesali perpisahan. Orang-orang yang ditinggal orang terdekatnya, yang nangisnya paling kencang biasanya karena nggak bisa maksimal ketika terjadi pertemuan, tidak pernah mengoptimalkan pertemuan. Orang-orang yang biasanya sedihnya begitu luar biasa karena ditinggal orang yang terdekat dalam kehidupannya, ya karena selama mungkin orang yang terdekat masih hidup, dia nggak maksimal ya, punya relasi yang maksimal, relasi yang baik, sehingga biasanya terjadi penyesalan gitu ya. Ya pasti penyesalan selalu datang terlambat ya. Kalau datang di depan namanya pendaftaran ya. Saudara, kalau kita belajar di Injil Lukas, ada kisah yang luar biasa pada hari ini kita bisa belajar. Kalau kita lihat bahwa Injil Lukas diawali dan diakhiri dengan setting yang sama sesungguhnya. Kalau Anda pelajari dengan baik-baik ya. Injil Lukas selalu diawali dan diakhiri dengan setting yang sama. Kalau Anda lihat di Lukas 1 ayat 9 nanti, Bapak Ibu bisa baca di rumah, Lukas 1 ayat 14 gitu ya. Berita sukacita gitu ya. Kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 9 nih, mari saya ajak kita lihat sebentar untuk bisa memahami Lukas 1 ayat yang ke-9. Sebab
ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Gitu ya. Saya loncatkan ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Gitu ya. Karena dia yang akan membuka jalan. Yohanes akan menjadi orang yang membuka jalan. Kalau Anda lihat ayat 14 dikatakan di Lukas 1 ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Gitu ya. Kalau baca terus, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis yang akan menjadi pembuka jalan buat Kristus. Kalau kita kembali ke Lukas 24 sebagai penutup, sebenarnya Lukas 24 adalah penutup dari kitab Lukas. Kalau kita kembali ke Lukas 24, khususnya ayat 52, kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian lihat di Alkitab masing-masing dikatakan, ayat 52 dan 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Jadi kitab Lukas diawali dengan berita sukacita. Ada Yohanes Pembaptis yang lahir, yang akan jadi membuka jalan Mesias. Ditutup dengan berita sukacita juga, bahwa Kristus naik ke surga. Ya saudara, luar biasa kalau kita melihat bagaimana Tuhan ya, tidak hanya sekadar menuliskan kisahnya gitu di dalam firman Tuhan, tetapi punya alur yang begitu indah gitu. Kalau Anda lihat nanti di Lukas 1 ayat 17 juga, tadi kita baca sedikit bahwa ada janji untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan seorang Yohanes Pembaptis. Lalu di pasal 24 yang kita baca tadi di ayat 47 sampai 49 ada janji juga. Janji apa? Janji turunnya Roh Kudus atas murid-murid yang akan meneruskan karya Tuhan. Jadi kalau Anda melihat alur ini luar biasa gitu. Dimulai dengan berita sukacita, diakhiri dengan berita sukacita. Ya dimulai dengan janji, gitu ya. Diakhiri juga dengan janji. Ya, jadi ini sebuah kitab yang menarik, kitab yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita berkata bahwa firman Tuhan mah ya udahlah gitu aja gitu, nggak menarik. Sesungguhnya kalau Anda belajar firman Tuhan ada banyak hal yang menarik yang kalau kita mau pelajari. Nah, kalau kita baca kembali ke Lukas 24, saudara, kenapa saya beri judul perpisahan yang indah? Karena kalau Anda baca ya, di dalam perpisahan ini tidak ada drama tangis-tangisan gitu, tidak ada histeria massa gitu, karena kehilangan Yesus, atau murid-murid pulang dengan letih lesu gitu. Tetapi diakhiri dengan sukacita seperti yang kita baca tadi. Pertanyaannya gini, mengapa murid-murid bersukacita ketika berpisah dengan Tuhan? Nah ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kenapa murid-murid bersukacita ketika berpisah dengan Tuhan? Mari kita lihat ayat 44 dan sampai 47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah pertanyaannya tadi, mengapa murid-murid bersukacita ketika berpisah dengan Tuhan? Yang pertama ialah alasannya kalau kita baca dari ayat 44 sampai 47, karena semua terjadi sesuai dengan rencana Allah. Karena semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan ada kata ketika aku masih bersama-sama dengan engkau. Ya, kalau Anda baca tadi dari ayat 44 dikatakan, inilah ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama
dengan kamu. Saudara, Yesus dari awal sudah menjelaskan segalanya ya kepada murid-muridnya. Bahkan tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, Yesus sudah jelaskan. Jadi, apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi ya di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua berita yang merujuk kepada Yesus adalah bukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu sekalian. Semua terjadi sesuai dengan rencana Allah. Bahkan selama 3,5 tahun Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, nanti akan terjadi kematian, akan terjadi kebangkitan Yesus dan lain sebagainya. Artinya apa? Yesus sudah mempersiapkan segalanya kepada murid-muridnya. Jadi semuanya, bahkan apa yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, sudah di dalam rencana Allah. Saudara, nggak ada yang kebetulan. Firman Tuhan dari awal sampai akhir sudah menyiapkan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Allah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, ya, Tuhan sudah berjanji melalui keturunanmu. Ya, keturunanmu itu akan meremukkan kepala si ular, dan itu terus terjadi. Ya, sampai kitab Wahyu. Artinya apa? Segala sesuatunya sudah di dalam rencana Allah. Saudara, Alkitab bukan kitab sembarangan. Ya, semua kisah-kisahnya sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus sudah sejak dahulu di dalam perjanjian lama, sudah dinubuatkan. Ya, kalau kita baca tadi 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, harus digenapi, dikatakan. Ya. Nubuatan mesianik tentang Yesus harus digenapi. Jadi apa yang kisah-kisah tentang Mesias di perjanjian lama, pemberitaan tentang Mesias di perjanjian lama, nubuatan tentang Mesias di perjanjian lama, ini semua mengarah kepada Yesus. Ini sudah tertata dengan rapi, saudara. Ini nggak ada berita asal-asalan, nggak ada sesuatu yang ditulis secara paksa. Semua sudah diatur sedemikian rupa selama ribuan tahun. Bahkan kalau Anda tahu bagaimana kanon Alkitab tertulis 66 kitab bisa tersusun dengan rapi lewat ribuan tahun. Saudara, ini semua adalah alur yang luar biasa. Dari awal Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan rencana Allah. Bahkan kalau kita hari ini semua bisa menonton, Bapak Ibu semua di rumah, karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sesuai dengan rencana Allah. Saudara, nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Sesuai dengan rencana Allah. Bahkan harus digenapi, dikatakan. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, ya, Tanakh gitu ya. Taurat, Nabiim, dan Ketuvim gitu ya. 3 kitab yang waktu itu mereka baca. Dari Kejadian sampai kepada kitab Nabi-Nabi dan lain sebagainya, sampai kitab Tawarikh gitu ya. Ya karena susunannya berbeda dengan apa yang kita baca perjanjian lama dahulu sampai sekarang gitu ya. Semua sudah digenapi. Luar biasa. Rencana ilahi dinyatakan dalam kitab suci, tunggal dan berkesinambungan. Artinya apa? Hanya bicara tentang Yesus saja dan terus menerus gitu. Kalau banyak orang baca firman Tuhan dan berkata, oh ini tentang saya, enggak, saudara, ini tentang Kristus gitu ya. Kalau Anda baca kisah Daud lawan Goliat gitu, lalu oh iya, saya bisa ya kayak Daud yang ngalahin persoalan ini dengan batu gitu ya. Saudara, enggak, ini cerita tentang Kristus. Alkitab bicara tentang Kristus, Alkitab nggak bicara tentang Anda. Hati-hati. Banyak orang salah tafsir gitu ya. Oh ini bicara tentang saya, enggak, ini bicara tentang Kristus yang harusnya menuntun kehidupan Anda gitu. Jadi jangan sama-samakan kita kayak Daud gitu, kita kayak siapa gitu. Hati-hati gitu.
Ketika Daud diurapi adalah perlambangan bagaimana Mesias nanti diurapi gitu. Jadi hati-hati gitu menafsirkan firman Tuhan, jangan seliar-liar yang kita mau gitu. Ayat 45 dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Murid-murid sudah melihat Tuhan yang bangkit, tetapi tanpa kitab suci mereka tidak mungkin memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Murid-murid melihat bahwa Kristus sudah bangkit. Bahkan beberapa dari mereka berjalan bersama-sama dengan Kristus dalam sebuah perjalanan. Tetapi gini, tanpa pengetahuan mereka tentang kitab suci, maka itu bisa jadi berbahaya, saudara. Makanya Tuhan di 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tanda membutuhkan penafsiran, tapi Alkitab menyediakan patokan. Gitu ya. Jadi hati-hati. Bahkan Yesus pun mendorong murid-muridnya sampai bisa memahami kitab suci. Jadi pertemuan sesaat sebelum Yesus naik ke surga itu ada kuliah singkat gitu ya. Ada seminar singkat, saya nggak tahu berapa lama. Yesus ngomong gitu kepada murid-muridnya, lalu membuka pikiran mereka supaya mereka memahami kitab suci. Yesus nggak ngomong supaya mereka memahami perkataan Yesus, enggak loh. Supaya mereka memahami kitab suci. Jadi apa standarnya? Kitab suci, saudara. Jadi kalau pada saat ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata, wah Tuhan berkata kepada saya, nah, hati-hati saudara. Karena harus dicek standarnya kitab suci. Bahkan Yesus pun mendorong murid-muridnya memakai standar kitab suci gitu untuk memahami tentang Dia, nubuatan tentang Kristus dari perjanjian lama. Kristus pun mendorong murid-muridnya memahami kitab suci gitu. Jadi kalau ada orang yang dengan sok-sokan dirinya adalah otoritas Tuhan gitu, tetapi tidak pakai kebenaran firman Tuhan, ya jangan dipercaya. Hati. Tidak peduli Anda punya pengalaman rohani yang hebat, tapi tanpa pengetahuan kitab suci yang tepat, Anda akan menjadi sesat. Saudara, murid-murid 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Lalu ketika kebangkitannya, mereka melihat bagaimana ada sebagian dari mereka bahkan kayak Thomas berusaha menyucukkan tangannya ke dalam tangan Yesus, bekas paku gitu. Mereka melihat Kristus sudah bangkit. Itu sebuah pengalaman rohani yang luar biasa kan. Itu nggak semua punya pengalaman yang sama. Tetapi itu aja nggak cukup gitu. Saudara, hati-hati ketika kita merasa kita punya pengalaman rohani gitu. Pengalaman rohani yang hebat tanpa pengetahuan kitab suci yang tepat akan membuat kita menjadi sesat. Waduh, waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan sembuhkan saya, puji Tuhan gitu. Tapi harus segala sesuatunya berdasarkan kitab suci gitu. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar gitu. Terus Anda ajarkan gitu, wah kalau berdoa jam 12 siang dengan cara seperti ini maka ruangan ini akan bergetar gitu. Ya nggak gitu. Ya, kita harus hati-hati. Ya. Kita membutuhkan firman Allah untuk memahami rencana Allah. Ya, membutuhkan firman Allah untuk memahami rencana Allah. Ya, nggak bisa pakai imajinasi kita sendiri. Nggak bisa tiba-tiba, wah Tuhan ngomong loh sama saya kemarin waktu saya berdoa semalam gitu. Lalu Tuhan ngomong sama saya, harusnya JBC kayak begini. Gawat. Kita membutuhkan firman Allah untuk memahami rencana Allah. Ya, mari kita mulai belajar rencana-rencana kita, bahkan khususnya untuk pelayanan. Mari kita gantungkan sesuai rencana Allah. Kehidupan kita, pekerjaan kita, apakah kita gantungkan sesuai dengan rencana Allah? Berdasarkan firman Allah. Ya, pengalaman rohani yang hebat tidak menjadi substitusi bagi pemahaman Alkitab yang tepat. Pengalaman rohani yang hebat tidak menjadi substitusi, tidak dapat menjadi pengganti bagi pemahaman Alkitab yang tepat.
Ya, mungkin Anda pernah berdoa lalu orang sembuh, Anda pernah berdoa lalu banyak mukjizat terjadi, tapi tanpa pemahaman Alkitab yang tepat, maka semuanya akan jadi sia-sia. Sebaliknya, pengalaman rohani harus diuji juga dengan pemahaman Alkitab. Ya. Pemahaman rohani harus diuji dengan pemahaman Alkitab. Penting. Nah, jadi standarnya harus berdasarkan kitab suci. Yang nggak bisa dengan karena wah tiba-tiba Tuhan bicara sama saya gitu. Waduh, ngeri juga kalau kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ayat 46 sampai 47 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Apa yang direncanakan Allah bukan sekadar ramalan, harapan ataupun keinginan. Apa yang direncanakan Allah adalah ketetapan yang tidak dapat digagalkan. Ya, jadi semua yang terjadi ya, tadi kita baca di ayat 46 ayat 47. Ya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itu semua digenapi gitu. Ya, Yesus sudah menjelaskan kalau dia dulu harus mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua adalah rencana Allah yang harus terjadi. Dan bahkan itu sebuah ketetapan yang tidak dapat digagal. Ya, rencana ilahi memunculkan keharusan ilahi gitu ya. Apa yang direncanakan harus terjadi sesuai dengan rencana Allah. Ayat 47 dikatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48 dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus berkata kepada murid-murid, kamu semuanya adalah saksi dari semuanya ini. Artinya apa? Mereka semua adalah orang-orang yang sudah melihat bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kehidupan mereka. Bagaimana mulai Yesus mengadakan mukjizat, ketika Yesus akhirnya ditangkap, lalu disalibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Mereka semua, para murid ini adalah para saksi. Orang-orang yang melihat kejadian yang sudah terjadi gitu. Tetapi nggak cukup, saudara. Tetapi tidak cukup. Ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi gitu ya. Nah, ini menarik. Kata saksi ini menarik. Saksi bermakna orang yang mengalami dan melihat dan juga menyaksikan bagaimana Tuhan menjalani kehidupan. Tetapi saksi juga bicara kepada orang-orang, ya, bicara kepada orang-orang yang sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan. Saksi di dalam konteks pada waktu itu ialah para murid. Saksi di dalam konteks pada masa kini ialah kita-kita semua yang juga mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Dikatakan kamu adalah saksi. Saksi adalah orang yang mengalami dan melihat dan merasakan. Ya, saudara, orang yang mengalami dan menyaksikan Tuhan harus dapat bersaksi juga tentang Tuhan. Makanya dikatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Yesus bicara kepada para murid dan para saksi itu gitu. Kamu kan udah mengalami, kamu kan udah menyaksikan. Sekarang tugas kamu ialah juga bersaksi tentang apa yang sudah kamu alami dan yang kamu lihat. Nah, sama terjadi juga dengan kehidupan kita, para saksi-saksi di masa sekarang gitu. Kita sudah mengalami apa yang Kristus buat dalam kehidupan kita. Kita sudah melihat, bahkan merasakan apa yang Kristus sudah buat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang kita saksikan kepada orang banyak di luar sana tentang apa yang kita alami, tentang apa yang kita lihat? Itu kan. Harusnya
Orang yang mengalami dan yang menyaksikan Tuhan bersaksi tentang Tuhan. Kalau Anda dan saya mengalami dan menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya juga kita bersaksi tentang Tuhan itu kepada banyak orang. Begitu. Kalau kita bisa bersaksi tentang sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, oh iya, berapa waktu yang lalu saya jalan-jalan ke negeri A atau ke kota A, oh indah loh, bagus loh. Gitu. Hal-hal yang sifatnya sementara kita aja mau ceritakan kepada orang lain untuk bisa menikmati, melihat apa yang kita lihat dan rasakan. Harusnya pengalaman Kristus yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, kita juga saksikan kepada orang banyak. Harusnya. Apostol dikatakan, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ini yang dikatakan kepada para saksi itu. Hei, aku akan mengirimkan kepadamu. Kata mengirimkan kepadamu sebenarnya di dalam teks aslinya ialah sedang mengirimkan, atau konteksnya adalah present pada saat itu. Jadi sudah dikirimkan. Gitu ya. Nah, untuk saat ini apalagi buat kita, Roh Kudus sudah dikirimkan. Ya, berita pengampunan dan pertobatan harus terjadi kepada semua bangsa. Dan ini adalah bagian daripada rencana Allah. Dan kita semua adalah saksi-saksi tersebut. Ya. Menjadi saksi membutuhkan pengalaman pribadi, tentu. Gitu ya. Anda dan saya perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Sama seperti murid-murid yang menjadi saksi, mereka melihat, merasakan bagaimana Kristus bekerja begitu luar biasa, bikin mukjizat, ya, kasih makan ribuan orang, mati lalu bangkit pada hari ketiga. Mereka melihat dan menyaksikan. Sama juga dengan kita. Ya, kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita perlu pengalaman pribadi, pasti harusnya demikian. Gitu. Apakah Anda dan saya punya pengalaman pribadi dengan Kristus? Dan tidak hanya itu. Ya, seperti yang Tuhan bilang dari Paulus, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu kita semua juga perlu penyertaan dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus Tuhan sendiri. Ya, tidak hanya punya pengalaman pribadi, tapi juga ada penyertaan dari tempat yang tinggi, di mana Roh Kudus itu dia akan selalu menopang dengan anugerahnya, ya, setiap kehidupan kita. Tuhan menjanjikan penolong itu, Roh Kudus itu, ya, yang akan menyertai kehidupan kita. Dia akan menopang kita, sustain di dalam bahasa Inggrisnya, ya, yang menopang kita dengan anugerahnya. Makanya di dalam keadaan apapun kita harus melibatkan Tuhan lebih banyak, melibatkan Tuhan lebih banyak. Di tengah situasi pandemi ini khususnya, Anda dan saya harus melibatkan Tuhan lebih banyak. Kita nggak bisa memakai dengan kekuatan kita sendiri, ya, melewati kehidupan ini. Kita harus melibatkan Tuhan lebih banyak. Ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, lalu ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, dikatakan Yesus memberkati mereka gitu. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wah, ini kalau dibikin film mungkin menarik gitu. Yang memberkati lalu tiba-tiba Tuhan terangkat gitu ya, surga. Ya, Tuhan nggak dibilang terbang gitu, tapi dibilang terangkat. Ya, mungkin pelan-pelan murid-muridnya melihat tangan Yesus memberkati mereka dan terus sampai terangkat ke surga. Ini luar biasa. Tuhan memberkati para muridnya supaya berkat-berkat itu dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Kenapa mereka perlu diberkati? Ya, supaya mereka mengalami kekuatan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka ketika mereka pergi memberitakan Injil. Ya.
Semua isi berkat diarahkan untuk penggenapan rencana Allah. Berkat dipakai untuk kepentingan Tuhan. Ya, berkat dipakai untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak menggunakan berkat untuk kepentingan Tuhan, berarti sedang memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Saudara, kalau Anda baca seluruh firman Tuhan, khususnya pasal ini, bagaimana Tuhan memberkati supaya para murid menjadi berkat buat banyak orang. Berkat yang mereka terima dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, banyak orang cuman pengen berkat Tuhan dipakai untuk kepuasan dirinya. Yang tidak menggunakan berkat untuk kepentingan Tuhan, berarti sedang memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Sudahkah kita menggunakan berkat yang Tuhan beri untuk jadi berkat untuk orang lain? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin kita bisa renungkan dalam kehidupan kita pada siang hari ini, di tempat kita masing-masing. Ketika engkau sudah menikmati berkat Tuhan, sudahkah engkau pakai berkat itu untuk menjadi berkat untuk kehidupan orang lain? Bentuknya macam-macam. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan memberkatimu. Mungkin Tuhan memberkatimu dengan uang. Mungkin Tuhan memberkatimu dengan pekerjaan yang baik. Mungkin Tuhan memberkatimu dengan talenta. Mungkin Tuhan memberkatimu dengan kemampuan untuk melayani Tuhan. Memberkatimu dengan waktu. Memberkatimu dengan skill dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Apa yang sudah Tuhan taruh di dalam tanganmu. Pertanyaannya, apakah engkau pakai itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat untuk orang yang lain. Kalau Anda baca di ayat 52-53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, perpisahan dengan Kristus membawa sukacita dalam kehidupan mereka, karena mereka tahu mereka dilibatkan dalam rencana Allah, dan mereka juga tahu bahwa itu semua terjadi sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita tahu bahwa Anda dan saya di dalam rencana Allah dan kita terlibat di dalam rencana Allah, maka kita tahu bahwa hidup kita begitu sukacita. Menyambut nanti kedatangan Dia kembali pun kita akan bersukacita, karena kita tahu kita sudah menjalani rencana Allah dengan baik. Karena kita waktu kita menerima berkat Tuhan, kita mengelolanya dengan baik, kita pakai berkat itu untuk jadi berkat juga untuk kehidupan orang lain. Saudara, saya nggak tahu ketika Kristus datang kelak, apakah engkau menyambutnya dengan sebuah kegembiraan atau justru penyesalan, karena engkau belum pakai waktumu dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupanmu, karena engkau nggak terlibat di dalam rencana Allah. Bahkan kau nggak tahu sama sekali tentang rencana Allah dalam kehidupanmu. Saudara, pakai kesempatan ini untuk merenungi. Sebentar lagi mungkin Kristus datang, kita nggak tahu kapan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau akan menyambutnya nanti dengan penuh kegembiraan atau penyesalan? Apakah kita bergembira sama seperti murid-murid ketika berpisah dengan Kristus? Karena mereka tahu mereka terlibat dalam rencana Allah. Atau engkau menyesal saat ini karena engkau nggak pernah terlibat di dalam rencana Allah dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami belajar bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah. Dan kami juga diberkati ketika kami tahu murid-murid ketika berpisah dengan Kristus, mereka begitu bersukacita karena mereka tahu mereka adalah bagian dalam rencana Allah. Kami rindu Tuhan, kami juga boleh jadi bagian dalam rencana Tuhan. Kami boleh terlibat lebih banyak di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebelum Engkau datang, biarlah kami boleh memanfaatkan waktu kami sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami.
untuk memakai berkat yang sudah Tuhan taruh di tangan kami untuk jadi berkat buat banyak orang di luar sana. Kami boleh pakai uang kami, boleh pakai keterampilan kami boleh pakai waktu kami boleh pakai kemampuan kami, talenta kami untuk bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini orang-orang di luar sana yang sedang menonton siaran ini dan mereka belum terlibat di dalam pelayanan, yang belum terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan belum memanfaatkan sebaik-baiknya berkat-berkat Tuhan yang sudah ditaruh di dalam tangan mereka, Tuhan, gerakan hati mereka, bukakan hati mereka, pikiran mereka, supaya mereka boleh terlibat lebih banyak, supaya ketika nanti Tuhan datang, mereka boleh menyambut Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Tuhan boleh terus berbicara dalam hati kami semua, menuntun kami, memperingatkan kami, bahkan menobatkan kami. Terima kasih ya Bapak, serahkan siang hari ini dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian, jadikan aku pancaran berkat. Masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Nanti sambut dengan
pujian Tuhanmu memberkatimu. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau dari awal sampai pada akhir ya, Tuhan sudah menuntun ibadah kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami pada siang hari ini, kami boleh terus melihat kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu kami boleh kembali dituntun kepada kebenaran, supaya kami boleh tahu apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk saat ini, ada anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, biarlah tangan Tuhan boleh memberikan kesembuhan, tangan Tuhan memberikan pemulihan. Kalau saat ini ada anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, tangan Tuhan berikan kekuatan, tangan Tuhan berikan jalan keluar. Kalau mereka besok harus kembali ke dalam aktivitas mereka, bekerja, bahkan keluar rumah, biarlah Tuhan jagai sertai kehidupan mereka, supaya mereka jauhkan dari sakit penyakit, khususnya dari virus COVID-19. Dan mereka, apapun yang mereka perbuat, boleh jadi berkat buat banyak orang. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, boleh terus menyertai kehidupan kita sekalian, sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Selesai, mari kita saat teduh sejenak mengucap syukur buat ibadah yang sudah diberkati ini. Selamat siang, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.